Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Ilmi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih distribusi peluang itu. Nah, bagi teman-teman statistikawan sekalian, mungkin sudah tidak asing dengan kata distribusi peluang. Tapi kembali kami akan membahas mengenai distribusi peluang pada video kestatistikaan kali ini. Jadi, distribusi peluang itu adalah sebarang kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu. Apa sih variabel acak itu? Jadi, variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi yang biasanya dilambangkan dengan huruf tertentu, misalnya X, atau suatu bilangan yang ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dari sebuah eksperimen. Nah, ada dua jenis distribusi peluang. Ada distribusi peluang acak diskrit dan distribusi peluang acak kontinu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit adalah pola acak yang ruang rentangnya merupakan himpunan yang berhingga atau biasa disebut dengan finite atau tak berhingga tapi terhitung, demurable, countably infinite. Dengan sifat-sifatnya ada dua sifat. Untuk sifat yang pertama, peluang X besar sama dengan 0 untuk setiap X elemen dari R. Dan yang kedua, sigma X elemen R, peluang X-nya itu bernilai 1. Nah, ada beberapa jenis distribusi peluang diskrit yang akan kita bahas. Dan yang pertama itu adalah distribusi uniform atau seragam. Nah, kapan suatu peristiwa atau kejadian itu disebut berdistribusi uniform? Apabila jika pola acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sampai dengan XK dengan peluang yang sama, maka fungsi dari distribusi uniform dapat didefinisikan. Terus lanjut, untuk rataan dan variansinya itu sendiri, mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan KXI dibagi dengan K, dan untuk sigma kuadratnya itu sigma I sama dengan 1 sampai dengan KXI dikurang mu berpangkat 2 dibagi dengan K. Untuk contoh dari distribusi uniform sendiri itu kita bisa mengambil contoh kasusnya, yaitu pada pelemparan sebuah mata dadu. Nah, jika sebuah mata dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terjadi dengan peluang yang sama, yaitu sama-sama 1/6. Jadi peluang untuk munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu sama dengan nilainya 1/6. Nah, lanjut yang kedua ada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini didasarkan pada proses Bernoulli. Pada proses Bernoulli, suatu eksperimen sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang, di mana tiap usahanya itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Oke, kita lanjut pada contoh peluang acak binomial. Nah, contohnya itu pada pengujian suatu produk untuk menentukan berapa sih jumlah produk yang cacat, dan untuk penentuannya sendiri itu dilakukan dengan beberapa kali N pengujian atau N usaha. Pada tiap pengujiannya itu ditentukan bahwa suatu produk cacat atau tidak cacat. Nah, setiap pengujiannya itu sendiri bersifat independen. Dan untuk fungsi dari distribusi binomial itu sendiri dapat dinotasikan atau didefinisikan sebagai berikut. Terus untuk distribusi yang ketiga itu adalah distribusi multinomial. Nah, kapan sih suatu kejadian atau peristiwa dikatakan berdistribusi multinomial? Jika suatu percobaan dapat menghasilkan K macam hasil, misalnya E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK, maka distribusi peluang dari pola acak X1, X2 sampai dengan X yang ke K yang menyatakan banyaknya terjadinya E1, E2 sampai dengan EK dalam usaha yang independen adalah dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K XI, dan sigma kuadratnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai K PI sama dengan 1. Oke, lanjut. Jenis distribusi pola acak diskrit yang keempat yaitu distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik ini sendiri mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, secara acak diambil sebanyak N tanpa dikembalikan dari N benda. Terus yang kedua,
K dari N kapital benda diklasifikasikan sukses, dan N kapital dikurang K diklasifikasikan gagal. Distribusi dari peubah acak hipergeometrik X yaitu jumlah sukses dari sampel acak berukuran N kecil yang diambil dari N kapital benda. Nah, untuk rataan dan variasi dari distribusi hipergeometrik itu sendiri adalah mu sama dengan N kecil K per N kapital, dan sigma kuadratnya itu sama dengan N kapital dikurang N per N kapital dikurang dengan 1 dikali N kecil dikali K per N kapital dikali 1 dikurang K per N kapital. Nah, yang distribusi kelima adalah distribusi Poisson. Eksperimen Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari peubah acak X pada selang waktu yang beruntun atau daerah tertentu. Nah, contoh dari distribusi Poisson itu sendiri, misalnya yang pertama nih, jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh seorang resepsionis. Oke, next, distribusi peluang peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu dinotasikan dengan T, di mana lambda T adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi pada suatu waktu tertentu atau daerah tertentu, dengan E itu sendiri bernilai 2,71828 dengan rataan dan variansinya sebagai berikut. Oke, lanjut, distribusi peluang yang kedua yaitu distribusi peluang kontinu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 macam dari distribusi peluang kontinu. Namun sebelumnya perlu kita tahu apa sih distribusi peluang kontinu. Nah, distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga. Syarat distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi dari kepadatan peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas semua bilangan real R bila ada 3 syarat. Yang pertama itu fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen atau anggota dari R. Nah, yang kedua, integral minus tak terhingga sampai terhingga fx dx itu bernilai 1. Dan yang ketiga, peluang x besar a kecil b sama dengan integral minus tak terhingga sampai terhingga fx dx. Nah, lanjut, yang jenis distribusi peluang kontinu yang pertama yang akan kita bahas adalah distribusi normal atau biasa kita sebut dengan distribusi Gaussian. Nah, distribusi normal atau Gaussian ini sendiri mungkin merupakan distribusi yang paling banyak kita dengar ataupun paling banyak kita gunakan. Jadi ada beberapa alasan mengapa distribusi normal ini paling banyak digunakan, karena yang pertama, distribusi normal ini terjadi secara alamiah. Terus yang kedua, beberapa variabel acak yang tidak berdistribusi normal dapat dengan mudah kita transformasikan agar bisa menjadi sebuah distribusi yang normal. Yang ketiga, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan baik dan benar apabila distribusi datanya itu berdistribusi normal. Ada beberapa variabel acak yang tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya, namun distribusi dari rata-rata sampel yang diambil itu berdistribusi normal. Terus distribusi yang kedua yaitu distribusi student, ditemukan oleh salah seorang mahasiswa yang tidak mau dikemukakan namanya. Bentuk persamaan dari distribusi ini itu Ft sama dengan K per 1 ditambah T berpangkat 2 per N dikurang 1 berpangkat 1/2 N. Distribusi peluang kontinu student berlaku untuk T lebih besar dari minus tak terhingga, kecil dari tak terhingga, dan K-nya ini merupakan terapan yang besarnya tergantung dari besar N, sehingga luas daerah antara kurva fungsi itu dan sumbu T adalah 1.
Bilangan n dikurang 1 adalah biasa disebut dengan derajat kebebasan. Nah, terus yang ketiga ada distribusi C-kuadrat atau mungkin lebih kita kenal dengan distribusi chi-square. Nah, distribusi C-kuadrat ini merupakan sebuah distribusi yang banyak digunakan dalam prosedur statistik inferensial. Kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuknya adalah alfa sama dengan V/2, di mana V ini merupakan bilangan bulat positif dan faktor skala betanya itu sama dengan 2. Jika variabel acak kontinu X memiliki distribusi C-kuadrat dengan parameter V, nah untuk parameter N-nya itu disebut dengan derajat kebebasan, degree of freedom, atau biasa kita singkat dengan DF. Dan untuk jenis distribusi peluang kontinu yang terakhir itu adalah distribusi F. Nah, menurut Jaspers, secara teori sebaran F ini merupakan rasio dari dua sebaran C-kuadrat atau C-square yang saling bebas. Nah, untuk fungsinya sendiri itu dapat didefinisikan sebagai F sama dengan X1 berpangkat 2 dibagi dengan V1 per X2 berpangkat 2 dibagi dengan V2. Di mana X1 berpangkat 2 merupakan nilai dari sebaran C-square dengan derajat kebebasan F1 sama dengan N1 dikurang 1. Terus untuk X2 berpangkat 2 merupakan nilai dari sebaran C-square dengan derajat kebebasan F2-nya itu N2 dikurang 1. Oleh karena itu, untuk distribusi F sendiri mempunyai dua derajat bebas, yaitu F1 dan F2. Oke, bagaimana teman-teman untuk materi kali ini? Apakah teman-teman sekalian sudah paham? Namun saya harap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan pada video kestatistikaan kali ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next video.